Di awal film kita akan diperkenalkan dengan ketua teroris bernama Doren yang sedang mempersiapkan pengeboman di sebuah toko untuk membunuh seorang pejabat. Di waktu yang sama para guru dan anak-anak sekolah melintas ke sana dan mereka pun menjadi korban pengeboman itu. Setelah misinya selesai, Doren dan pasukannya langsung menukar mobil baru untuk menghilangkan jejak. Lalu mereka pun pergi ke kampung untuk bersembunyi dari polisi. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan pemeran utama film ini bernama Finbar yang sedang pergi bersama Sheriff ke suatu tempat untuk berlatih menembak. Diketahui bahwa Finbar ini merupakan pembunuh bayaran yang sangat ditakuti, namun hal ini tidak diketahui oleh si Sheriff. Setelah selesai latihan menembak, Finbar pun pulang ke rumahnya yang berada di desa terpencil. Lalu seorang tetangga menyambut Finbar dengan baik, bahkan Finbar juga sering makan di rumah si tetangga. Was your wife a good cook? This was a long time ago. Setelah selesai makan, Finbar pun bergegas ke rumahnya, namun ia tidak sengaja menemukan sebuah daun di kaca mobilnya. Yang dimana daun tersebut merupakan tanda bahwa Finbar harus menjalankan misinya untuk membunuh seseorang. Kemudian ia pun naik ke dalam mobil dan ternyata di sana sudah ada foto si target yang harus dibunuh oleh Finbar. Dengan cepat ia pun segera pergi ke kafe karena targetnya akan berada di sana. Sesampainya di kafe, Finbar mulai mengawasi si target dan inilah orangnya. Kita sebut saja dia dengan Asep. Singkat cerita, Finbar berhasil menculik Asep dan ia sekarang sedang membawanya ke sebuah hutan. Lalu Finbar menyuruh Asep untuk masuk ke dalam hutan sambil membawa pohon pinus dan ia juga memaksanya untuk menggali tanah yang dimana lubangnya akan digunakan sebagai kuburannya si Asep sendiri. Dan bisa kita lihat semua pohon pinus yang berada di sana merupakan kuburan dari korban yang telah dibunuh oleh Finbar. On your knees. Setelah selesai menggali tanah, Finbar memberikan waktu 3 menit kepada Asep untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Di sini si Asep pun mengaku kalau ia dulunya seorang gangster yang sangat kejam, tetapi sekarang ia sudah insaf dan mulai mengerti dengan makna kehidupan. Lalu Asep juga mengatakan kalau Finbar pasti akan menemukan jawabannya sendiri dan berhenti menjadi pembunuh bayaran. Mendengar itu hati Finbar langsung tidak karuan, tetapi ia tetap membunuh si Asep. Before you find yourself here. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan bosnya si Finbar yang selalu memberikan misi untuk membunuh dan ia bernama Robbie. Saat itu Robbie tengah memberikan misi kepada pembunuh bayaran yang masih junior bernama Jack. Tidak lama Finbar juga datang ke sana karena ingin mengambil bayaran kepada Robbie atas pekerjaannya. Lalu ia disambut baik oleh istrinya Robbie dan sempat berpapasan dengan Jack yang saat itu akan mulai menjalankan misinya. Kemudian Finbar masuk ke ruangan Robbie dan mengatakan kalau misi membunuh si Asep telah selesai. Mendengar itu Robbie pun senang dan langsung memberikan uang bayarannya. Di sini Finbar tiba-tiba teringat dengan perkataan si Asep yang menyuruhnya untuk tobat. Hingga akhirnya Finbar pun mengatakan kepada Robbie bahwa ia akan pensiun dari pembunuh bayaran. Mendengar itu Robbie pun terkejut tapi ia tetap menerima keputusan Finbar. Kemudian Finbar pergi ke toko tanaman untuk membeli bibit sayuran karena saat ini dirinya akan menjadi seorang petani. Lalu Finbar pulang ke rumah dan mulai bertani di lahan rumahnya. Si tetangga yang melihat itu sangat senang karena ternyata ia sudah tahu kalau Finbar ini merupakan pembunuh bayaran. Keesokan paginya Finbar tidak sengaja bertemu dengan seorang bocil yang sedang memancing. Diketahui bocil ini bernama Moya dan tinggal satu desa dengan Finbar. Namun saat asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Moya tidak sengaja menjatuhkan kotak makanannya ke sungai. Di sini Moya sangat panik dan Finbar juga sempat menemukan luka lebam di leher Moya. Merasa kasihan, Finbar pun langsung menemui ibunya Moya yang sedang bekerja di kafe. Setelah bertemu, Finbar menyuruh ibunya Moya untuk tidak memarahi Moya karena sudah menjatuhkan kotak makanannya. Bahkan Finbar juga berjanji akan menggantinya besok. I see you in a busy night like this. Hold him to the river. What?
Well, don't be giving her too much grief. Kemudian saat Finbar akan pulang, ia bertemu kembali dengan Moya yang terlihat masih ketakutan. Di sini Finbar pun mencoba menenangkannya dan menyuruhnya untuk tidak takut lagi karena Finbar sudah menceritakannya kepada si ibu. Lalu Finbar pun mengantarkan Moya pulang ke rumahnya. You're not still in the caravan. A gentleman. Sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan pamannya Moya yang bernama Curtis. Lalu Curtis menanyakan makanan yang telah ia pesan kepada Moya. Mendengar itu, Moya pun ketakutan karena ia telah menjatuhkannya ke sungai. Sementara Finbar merasa curiga kepada Curtis karena ia belum pernah melihat Curtis sebelumnya. Setelah Finbar pergi, kita pun akan diberitahu kalau si Curtis ini ternyata salah satu anak buah Doren yang di awal film merupakan ketua teroris. Dan ternyata Doren sedang bersembunyi di rumah Moya. You just go home and eat and you come back. Keesokan harinya Finbar datang lagi ke rumah Moya sambil mengantarkan makanan yang kemarin telah ia janjikan kepada ibunya Moya. Setelah memberikan makanan itu, Finbar melihat Moya sedang merenung seorang diri sambil memegang sebuah peluru. Dengan segera Finbar pun meminta peluru tersebut dan melihat luka lebam di tangan Moya. Dan disinilah terungkap bahwa orang yang selalu menyakiti Moya adalah si Curtis. Tidak lama Curtis datang dan meminta makanan kepada si ibu. Bahkan Curtis juga sempat menghina Finbar. Tetapi Curtis belum tahu siapa orang yang di hadapannya itu merupakan mantan pembunuh bayaran. Setelah Curtis pergi, si ibu menceritakan kalau dirinya terpaksa menampung Curtis sebab Curtis ini merupakan adik ipar dari mendiang suaminya. Siang harinya Finbar pergi ke rumah Robbie sambil membawa peluru yang tadi dipegang oleh Moya. Sesampainya di sana, Finbar menanyakan apakah Robbie mengetahui seseorang yang bernama Curtis. Mendengar nama itu, Robbie pun langsung terkejut dan meminta Finbar untuk menjauhi Curtis. Namun Finbar tidak mau dan memutuskan akan membunuh si Curtis karena si Curtis ini sudah berbuat kasar kepada seorang bocil. Staying away from them fellas for the rest of your life. Stop. It'll just go on tormenting others. Sepulang dari sana, Finbar mulai mengawasi Curtis yang saat itu sedang berenang sendirian. Lalu Finbar menghampiri Curtis dan pura-pura memberikan tumpangan gratis. Dan di sini Curtis pun tidak curiga dan langsung menerimanya. Selama di perjalanan, Curtis yang sombong menanyakan apakah Finbar memiliki sebuah senapan. Mendengar itu, Finbar pun langsung mengiyakannya dan menunjukkan senjatanya. Tetapi tiba-tiba, dengan cepat Finbar pun langsung membawa Curtis ke hutan tempat biasa dirinya membunuh para targetnya. Namun saat membuka bagasi mobil, tiba-tiba Curtis mencoba melawan sehingga Finbar pun langsung menembak kakinya si Curtis. Tetapi saat akan membunuhnya, tiba-tiba senjata Finbar malah macet dan untungnya si Jack datang dan langsung membunuh si Curtis. Bahkan Jack juga bersedia menggali tanah untuk mengubur si Curtis karena ternyata si Jack ini sangat mengidolakan Finbar. Taken away, so he was. Beberapa hari kemudian, Doren dibuat khawatir dengan Curtis yang tiba-tiba menghilang. Lalu salah satu anak buahnya mengatakan kalau Curtis kemungkinan sudah ditangkap oleh polisi. Maka dari itulah ia pun mengajak Doren untuk pergi ke desa lain saat ini juga. Namun Doren menolaknya sebelum ia tahu kepastian tentang keberadaan si Curtis. Setelah itu Doren mendatangi ibu Moya untuk menanyakan soal keberadaan Curtis. Lalu si ibu pun mengatakan kalau Curtis kemungkinan sudah pergi karena tidak mau lagi menjadi anak buahnya Doren. Mendengar itu tentu saja Doren ngamuk dan langsung mencekiknya dan ia juga mengancam akan membunuhnya. Di sini si ibu pun takut dan menyuruh Doren untuk menemui Robbie karena kemungkinan Robbie ini tahu mengenai keberadaan Curtis. Sebelum pergi ke tempat Robbie, Doren mengambil dulu senjatanya, tetapi ia sempat terkejut karena satu peluru di dalam senjatanya telah menghilang. Singkat cerita, Doren datang ke rumah Robbie. Di sini Doren meminta anak buahnya untuk menunggunya di luar. Saat di dalam, Doren langsung menanyakan apakah Robbie mengetahui keberadaan Curtis. Di sini Robbie pun pura-pura tidak tahu mengenai Curtis. Tetapi saat itu Doren tidak sengaja menginjak sebuah peluru yang telah ditinggal Finbar. Dan ternyata peluru tersebut peluru milik Doren. Pada akhirnya Robbie pun mengaku kalau Curtis telah dibunuh oleh Finbar. Mendengar itu, Doren berterima kasih dan langsung menembak Robbie hingga mati. Sementara di luar, istri Robbie sangat terkejut ketika mendengar suara tembakan itu.
Namun saat akan masuk ke dalam, tiba-tiba Doreen menghalanginya. Lalu Doreen juga meminta istri Robbie untuk tidak masuk ke dalam karena jika bersikeras ia akan membunuhnya juga. Setelah itu Doreen dan anak buahnya pergi sambil membawa semua uang Robbie. Beberapa jam kemudian Jake menemui Finbar dan memberitahu kalau Robbie telah dibunuh oleh seseorang. Mendengar itu mereka berdua pun langsung bergegas pergi ke rumah Robbie. Sesampainya di sana, Finbar menanyakan kepada istri Robbie apa yang sebenarnya terjadi. Lalu si istri mengatakan kalau ia tidak melihat wajah si pelaku, tetapi ciri-cirinya adalah perempuan. Dan ia juga sedang mencari seseorang bernama Curtis. Mendengar itu Finbar pun langsung tersadar bahwa nyawa dirinya sedang terancam karena si pelaku pasti akan balas dendam kepadanya. Kemudian Finbar membakar semua dokumen milik Robbie dan menyuruh si istri untuk menelpon polisi ketika Finbar dan Jake pergi dari sini. Di sisi lain, Doreen dan anak buahnya pergi ke salah satu toko untuk menanyakan alamat rumah Finbar. Singkat cerita, mereka pun mulai menyusup ke rumah Finbar dan Doreen juga sempat menemukan foto Finbar di masa lalu yang ternyata Finbar ini merupakan mantan kolonel angkatan darat. Di waktu yang sama, Finbar dan Jake datang, tetapi Finbar langsung menyuruh Jake untuk berhenti karena ia melihat lampu di rumahnya telah menyala. Di sini Finbar menyadari bahwa seseorang telah menyusup masuk ke rumahnya. Kemudian Finbar dan Jake memutuskan untuk mengawasi rumahnya dari bukit sampai mereka tahu siapa orang yang telah masuk ke rumahnya Finbar. Somebody's in my house. Things to keep hidden. It was easy money. Keesokan paginya Doreen yang kesal karena Finbar belum juga datang, ia pun langsung menghancurkan mobil milik Finbar yang berada di halaman. Melihat itu Jake tidak terima dan ingin menembaknya dengan sniper, tetapi Finbar segera mencegahnya. Terlihat si tetangga juga sempat menegur Doreen, namun Doreen tidak peduli dan langsung menghajar si tetangga hingga pingsan. Setelah Doreen pergi, Jake dan Finbar langsung membawa si tetangga ke rumahnya. Lalu Finbar menyuruh Jake untuk menjaga si tetangga, sementara dirinya akan mencari Doreen dan membunuhnya. Kemudian ia pun pergi ke tempat persembunyian Doreen, tetapi sayangnya mereka tidak ada di sana. Dan ketika melihat barang-barang di sana, Finbar pun menyadari bahwa Doreen ini merupakan seorang teroris. Di tempat lain, Doreen dan anak buahnya sedang berada di tempat pertandingan bola guna untuk mencari Finbar yang gemar dengan bola. Tidak lama, Finbar datang dan melihat mereka lebih dulu. Lalu saat Doreen pergi ke toilet, Finbar pun diam-diam mengikutinya dan bersembunyi di balik tembok. Tetapi tiba-tiba Doreen muncul dari belakang sambil menodongkan senjata. Lalu Doreen menanyakan siapa orang yang telah menyuruh Finbar untuk membunuh Curtis. Mendengar itu, Finbar pun langsung berbohong dengan cara menyuruh Doreen untuk datang ke kafe jam 8 malam jika ingin tahu siapa orang yang menyuruhnya. Pada akhirnya Doreen pun setuju untuk datang ke kafe tersebut. And they've printed a lot about you, lady. Give me the name. Singkat cerita, saat akan berangkat, Doreen dan anak buahnya menyiapkan sebuah bom dulu. Timer, we'll get the fuck out, you hear? Malam harinya, Doreen dan Finbar akhirnya bertemu di kafe tempat ibunya Moya bekerja. Di sana ia menyuruh Finbar untuk menunjukkan siapa bos yang telah menyuruh Finbar membunuh si Curtis. Di waktu yang sama tiba-tiba Jake datang dan mengatakan kalau ia adalah bosnya. Mendengar itu Doreen pun marah dan langsung menembak Jake sehingga peperangan pun terjadi. Lalu Jake yang terluka ternyata berhasil menembak lengannya Doreen. Why the fuck did you come back? Sementara di luar, anak buah Doreen berencana akan meledakkan kafe tersebut dengan bom. Tapi untungnya Finbar berhasil mencegahnya dan membuat bom itu meledak di tangannya sendiri. Setelah ledakan itu, Doreen memutuskan untuk kabur. Namun sebelum berangkat, ia membunuh Jake terlebih dahulu. Kemudian Finbar pergi keluar untuk mengejar Doreen yang saat ini kabur ke gereja.
Namun sesampainya di sana, ia melihat Doreen sedang lemas karena kehabisan darah. Dan pada akhirnya Doreen pun tewas. Puas. I'm not the one who needs saving. We've all got our reasons. Keesokan paginya Finbar berpamitan kepada si tetangga bahwa ia akan pergi dari desa ini. Lalu Finbar juga berjanji kalau ia akan menyempatkan waktu untuk mengunjungi si tetangga. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Mantap.